Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse ya. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang fungsi inverse, kita lihat dulu untuk peta konsepnya ya. Jadi kita kemarin belajar fungsi komposisi dan fungsi inverse yang akan kita pelajari apa saja. Ini ada operasi fungsi, ada komposisi fungsi, dan ini ada berfungsi. Operasi fungsi itu kita pelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kalau komposisi fungsi juga kita udah pelajari kan kemarin ya, yaitu ada sifat-sifatnya dan komposisi fungsi itu sendiri. Nah, berikutnya ini yang terakhir ya, bagian inverse fungsi. Apa itu inverse fungsi? Nah, kita akan bahas terkait dengan sifat-sifat inverse fungsi komposisi dan fungsi inverse-nya. Oke, next. Nah, apa sih pengertian inverse suatu fungsi itu? Ini nih ya. Nah, jadi kalau kita punya fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B, kita biasanya menyatakan dengan gini nih, x, y, di mana x itu domain anggotanya A, y itu range anggotanya B. Nah, ini fungsi f itu x, y. Maka inverse dari fungsi f itu bisa kita tuliskan sebagai f pangkat negatif 1 ya, bacanya f inverse itu dari B ke A dengan kita bisa nulis gini nih ya, f inverse itu adalah himpunan di mana anggotanya y, x, di mana y itu anggotanya B gitu ya, y itu jadi domain, x itu jadi range. Nah, ini dia. Suatu fungsi f dari A ke B mempunyai fungsi inverse atau f pangkat negatif satunya dari B ke A jika dan hanya jika, artinya syaratnya harus terpenuhi. F-nya itu harus bijektif atau korespondensi satu. Apa syaratnya? Himpunan A dan himpunan B banyak anggotanya harus sama. Oke, next. Nah, kalau digambarin gimana sih? Nih contohnya ya, kalau saya punya himpunan nih. Ini himpunan A. Ini himpunan A ya. Oke, ini himpunan A. Ini himpunan B. Oh, sorry. Iya, himpunan B. Kalau fungsi f itu dari A ke B, ini kok jadi melengkung begini. Nah, jika fungsi f itu dari A ke B berarti dari sini ke sini ya. Nah, ini dari A ke B, ini ada fungsi namanya fungsi f gitu. Nah, kalau dari B ke A gitu ya, ini arahnya ke sana karena dari B ke A, ini yang disebut dengan fungsi kok jadi moneng-moneng begini. Sorry. Nah, kalau kebalikannya itu yang disebut sebagai inverse. Jadi ini adalah fungsi f inverse-nya dari B ke A gitu ya. Jadi kalau dari A ke B itu f, dari B ke dari A ke B itu f, fungsi f dari B ke A namanya f inverse. Cukup jelas ya. Nah, jadi yang mau kita cari itu sebenarnya ini nih. Ini yang mau kita cari. Ini yang diketahui. Ini yang mau kita cari. Kebalikannya apa sih gitu. Oke, lanjut ya. Oke, next. Nah, contohnya ini nih. Ya. Diketahui fungsi A dari A ke B itu dipetakan oleh fungsi f. A-nya itu 135, B-nya itu 2468, dan F-nya dinyatakan dengan pasangan berurutan 1 dengan 2. Oke, saya tuliskan di sini ya. Oke, 1 dengan 2. Oke, pasangin. Set, 1 dengan 2. 3 dengan 4. 3 dengan apa nih? 3 dengan sebentar.
Ini layar saya yang ketutupan ya. 3 dengan 6 katanya. Sorry. Oke. White. 3 dengan 6. 3 dengan 6. Betul ya, 3 dengan 6 ya. Ini slide saya yang ketutupan di sini layarnya. 3 dengan 6. Oke. Dan 5 dengan kok jadi begini? Oh, maaf nih, ada kerucil di sini ya. Kerucil, keluar dulu kerucil. Sebentar. Oke, 5 dengan 8 harusnya. Oke. Kerucilnya lagi mensabotase nih. Oke, 5 dengan 8. Oke, sebentar ya. I'm sorry ditinggal. Nah, kita lanjutkan. Jadi 1 dengan 2, 3 dengan 6, 5 dengan 8. Gimana dong ini? Nah, kita suruh selidiki apakah inverse fungsi f itu merupakan sebuah fungsi. Kok begitu? Emang bisa ya fungsi inverse itu bukan fungsi? Nah, yang akan kita selidiki. Coba kita lihat. Ini kan A nih. Ini A ya. Oke, ini A, ini B. Kamu masih ingat kan apa syaratnya fungsi? Fungsi itu harus setiap anggota domain punya pasangan, atau bahasa kerennya kita apa? Setiap anggota domain itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Itu syaratnya fungsi. Nah, kalau kita mau bikin inverse dari fungsi f, ini dari sini ke sini namanya f gitu ya. Kita mau cari inverse-nya dari B ke A. B ke A-nya namanya apa? F inverse. F inverse-nya apakah dia suatu fungsi atau bukan? Nah, ini kalau di sini kan dari A ke B. Sekarang dari B ke A, apakah dia fungsi atau bukan? Apakah dia fungsi atau bukan? Kita selidiki. Kalau kita balik B ke 1. Dari B ke A. 2 dengan 1. 6 dengan 3. 8 dengan 5. Ternyata ada satu anggota di B, yaitu si 4 ini tidak punya pasangan. Apakah ini suatu fungsi? Ya, bukan. Betul sekali, karena ternyata ada anggota domain di fungsi inverse f, di inverse-nya f ini yang tidak punya pasangan gitu ya. Ini ya. 2 dengan 1, 6 dengan 3, 8 dengan 5. Ternyata ada satu anggota yang tidak punya pasangan, yaitu si 4 ini nih. Dia tidak punya pasangan alias ngejomblo. Jadi kesimpulannya f inverse dari fungsi f ini hanya relasi biasa, bukan suatu fungsi. Bisa ya? Bisa, ini buktinya ada. Oke, gitu ya. Oke, next. Terus gimana caranya menentukan suatu fungsi? Nah, contoh nih. Ini langkahnya nih ya. Kamu bisa baca di sini. Ubahlah bentuk y sama dengan fx, kemudian menjadi x sama dengan gy. Clear ya? Ya. Kamu bisa lihat di sini kalau yang maksud. Nah, kalau enggak, kita pakai contoh aja. Jadi contohnya gini. Ini saya punya nih. Ini ada fungsi A ke B. Anggap saja ini A nih. Ini A. Ya. Ini B. Oke. Ini B. Terus dia punya fungsi dong. Fungsinya namanya F. Nah, fungsinya namanya F. Dari A ke B. Oke. Ini namanya F.
ya. Ini arahnya dari A ke B. F ini dari A ke B, fungsinya ini nih. Set. Nah, X ditambah 2. Jadi kalau 1, X-nya kita ganti dengan 1. 1 tambah 2 berapa? 3. Oke. 3 tambah 2 jadinya 5. Nah, 5 tambah 2 jadinya 7. Nah, ini pasangannya nih. Set. 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 Nah, ini. Sekarang kamu suruh nyari nih. Dari B ke A. F inverse-nya apa? Boleh pakai tebak-tebakan nggak, Bu? Boleh dong. Sok atau 3 jadi 1. 5 jadi 3. Ini kan boleh nih. 3 tambah 1 kurang 3. Nah, gitu ya. Atau gimana lah. Terserah kamu. Yang penting itu teh harus semuanya berlaku. Jadi nggak boleh misalnya ya. Ini kan 5. Jadi 7 jadi 5. Boleh nggak misalnya tambah 3 bagi 2. Tambah 3 10 bagi 2 5. Sekarang yang ini. Tambah 3 berapa? 8. Bagi 2 4. Nggak bisa. Jadi harus semuanya sama aturannya. Nah, coba. Ini jadi 1 jadi 3. 3 jadi 5. 5 jadi 7. Sekarang dibalik. 3 jadi 1. Oh, kurang 2. Coba 5 kurang 2. Oh, betul 3. Coba 7 kurang 2. Oh, betul. Jadi sini F inverse-nya apa? X kan? Kan ini domain. Sama dengan sama dengan, sorry. X dihapus, say. Oke. Ini dihapus. Jadi X diapain tadi? X dikurangi 2. Gitu ya. Gitu. Ini kalau kamu pakai cara tebak-tebakan. Gampang kan? Nah, gimana kalau kita pakai cara yang tadi tuh, yang panjang-panjang teh? Nah, gini caranya. Fx ini kamu misalkan jadi Y. Oke? Nah, Y itu sama dengan Fx. Fx-nya apa? X tambah 2. Tulis. Y itu sama dengan X tambah 2. Betul? Nah, sekarang kita tujuannya adalah mencari X-nya itu berapa sih? Berarti kan X-nya harus dipindah dong. X sama dengan ini pindah ke sana. Y kurangi 2. Itu sebenarnya. Tapi fungsinya bukan dalam Y, tapi dalam X. Jadi nanti ujungnya inverse itu bentuknya tetap F inverse X sama dengan X kurang Y. Jadi kalau ditambahin di sini teh harusnya gini. Ini kalau kamu tambahin gini. X ini kan jadi apa sih tadi? Bayangan kan? Bayangan itu kan F inverse Y. Gitu. Bener nggak? Sama dengan Y ya, kurangi 2. Nah, ini Y kurang 2. Artinya kalau ini tuh harusnya ini nih. Set. Gitu. Bukan ini ya, bukan ini, sorry. Ando, mana ando? Jadi harusnya teh nulisnya gini. Ini tuh kamu tulis ini. Set. Gitu. F inverse Y itu sama dengan X ini dalam Y. Berarti kalau yang ininya Y, kalau ininya kamu ganti jadi X, berarti ininya X dong gitu. Jadi X ini tuh bukan X yang ini, beda lagi. Ini X-nya karena ini tuh harusnya tulisannya ini. Oh, ini sih ya gitu. Ini tuh tulisannya ini. Ya, F inverse Y itu sama dengan Y-2, berarti F inverse X-nya itu sama dengan gitu. Oke, sekarang kita nih, ini ada sifat nih, komposisi suatu fungsi dengan inverse-nya. Kalau kita punya fungsi F gitu ya, kita cari inverse-nya. Ini contoh lagi nih, F-nya itu X plus 5, kamu pindah-pindahin gitu kan, jadinya Y-5, berarti F inverse-nya sama dengan X-5 gitu ya, gini ya. Oke, bisa? Nah, ini ada lagi nih contoh nih.
fx sama dengan 2x plus 6. Tentukan f inverse-nya. Mau coba? Oke, kita coba kerjakan. Gimana? Y sama dengan 2x ditambah 6. Gitu ya. Kan katanya fx-nya diganti jadi y. Gitu kan. Y sama dengan 2x plus 6. Terus y-nya dipindah dong. Bukan y-nya, sorry. Ininya dipindah ke sono. Min 6 sama dengan 2x. Gitu ya. Tujuan kita kan mau nyari x nih. Biar ketemu x, berarti semuanya dibagi berapa? Bagi 2. Jadi ruas kirinya kamu bagi dengan 2y min 6 dibagi 2 gitu ya, atau bisa ditulis setengah x ya dikurangi 6 bagi 2 berapa? 3. Itu sama dengan kok x ini y ya, sorry harusnya y dong, kan masih y. Nah ini y. Nah setengah y min 3 sama dengan x. X itu sendiri sama dengan f inverse y gitu ya. Itu sama dengan setengah y. Setengah y dari mana sih? Kenapa setengah sih? Kan ini y say. Y itu depannya berapa? Betul, depannya itu 1 dibagi 2 kan setengah y dikurangi 3. Nah ini kan f inverse y, berarti kalau f inverse x nya berapa? F inverse x nya ya berarti yang y itu kamu ganti jadi x, ketemunya berapa? Setengah x kurangi 3 gitu. Ini hasil untuk f inverse x nya. Oke. Nah ini kalau tulisannya gini nih ya, ini f inverse nya ini sama ya, sama dong, setengah x min 3. Oke, ini domainnya semua himpunan bilangan real ya, itu jadi domainnya f inverse nya berarti kodomain dari f, maka kodomain f nya itu semua anggota himpunan bilangan real. Oke, ini gambar diagramnya begini, kartesiusnya, ini fx nya, ini inverse nya, swing gitu ya. Oke, lanjut menentukan inverse. Contoh nih, fx nya sama dengan sebentar, saya mencari sebentar, ini deh fx sama dengan 3x min 9 ya, ini ya. Coba saya install dulu. Oke. Ya 3x min 9. Lanjut ya. Saya ada gangguan di layar di sini soalnya.
Oke, ini caranya gimana? Masih ingat? Kita coba ya kerjain ya. Oke, kita kerjain. Jadi gini. Ini ganti jadi Y. Y sama dengan apa? 3X min 9. Gitu ya. Terus yang min 9 ini kamu pindah ke sono. Jadinya Y sama dengan Y tambah, kan ini min, tambah 9 sama dengan 3X. Nah, berarti X-nya apa dong? Berarti X sama dengan ini dibagi 3. Y dibagi 3. Y dibagi 3. Ini 3 kan? Dibagi 3 ditambah 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, Y dibagi 3 tambah 3. Jadi F inverse X-nya apa dong? F inverse X-nya sama dengan yang Y diganti jadi X. Langsung ya kita potong ya. X dibagi 3 ditambah 3. Nah, gitu. Yang ini. Nah, kalau yang ini gimana dong? Kalau yang ini sama, kita misalin. Y sama dengan 2X. Gitu ya. Ini agak lama nulis ini. Kurangi 5. Per X ditambah 3. Diapain Bu kalau udah misalnya begini? Kaliin. Dengan sini ada per 1 ya. Kaliin. Jadi ini kali ke sana. Dapatnya apa? XY X kali Y kan? XY Y dikali 3 plus 3Y sama dengan 2X min 5. Nah, tujuan kita itu kan mau nyari X sama dengan apa, gitu kan? Jadi yang ada X-nya kamu kumpulin jadi satu. Nih ada XY, ini ada 2X. Gimana caranya? Jadi ini XY ya, yang ini min 2. Sorry. Nih ya, min 2X. Kenapa min? Karena ini kan plus nih, pindah ke sini jadi min. Sama dengan ini apa tadi? 3Y min 5. Kok 3Y Bu? Kan itu 3Y nya positif ya. Pindah ke sini jadinya negatif. Gitu. Terus sama-sama punya X nih. Jadi X nya kamu keluarin. Ini X dikeluarin pakai kurung. Nah, biar jadi XY berarti X dikali apa? Betul, dikali Y. Biar jadi 2X berarti X dikali min 2. Oke. Kurung. Sama dengan min 3Y min 5. Nah, tujuan kita mau nyari X sama dengan min
3x ya min 5 nah ini dibagi, kenapa dibagi? Kan ini perkalian nih, kita mau nyari x sama dengan berarti yang ini dibagi yang kurung ini berapa? Y min 2. Nah kalau udah ketemu gini, udah tinggal ditulis f inverse x nya udah ya. F inverse x nya sama dengan F inverse x nya ini kurang 1 ya gitu ya. F inverse x nya sama dengan yang y ini kamu ganti jadi x, jadi min 3x tuh dikurangi 5 dibagi x dikurangi 2. Selesai deh, ini namanya F inverse x nya sudah. Oke, lanjut ke contoh berikutnya biar tambah puas ya. Ini fx sama dengan 3x plus 6 2x minus 1. Kalau misalin masih ingat? Coba Y pakai jangan merah dong, ganti warna apa ya? Warna ungu ya, anti mainstream. Y sama dengan apa? 3x, tulis ya, 3x dikurangi 6 dibagi 2x min 1. Oh ini plus, sorry, plus ini min 1. Nah kali silang jadinya 2xy gitu ya. Ya kan, ini 2x kali y jadinya 2xy dikurangi y sama dengan apa? 3x dari 3x tambah 6. Apa tadi langkah berikutnya? Yang ada x nya dikumpulin satu ruas, 2xy ya. Ini pindah ke sini jadi apa? Min, betul. 3x sama dengan apa? Y-nya pindah ke sini jadi apa? Positif dong. Y ditambah 6. Nah, apa langkah berikutnya? X-nya dikeluarkan. Oke, X keluar. Di dalam tinggal apa? Biar jadi 2xy. Oh, betul. 2y. Nah, biar jadi min 3x, x dikali berapa? Min 3. Oke, betul. Sama dengan y plus 6. Nah, jadi x sama dengan apa? X sama dengan ini ya, y ditambah 6. Y ditambah 6. Sorry. Y ditambah 6. Halo, Y ditambah 6. Y ditambah 6 dibagi berapa? Ini 2y min 3. Bu, itu kan pindah ruas. Kok nggak jadi positif? Enggak dong, say. Kan ini perkalian, say. Jadi enggak berubah yang dalam sini. Gitu ya. Oke, jadi x-nya sama dengan ini. Jadi, belum selesai. F inverse x-nya
F inverse X-nya sama dengan apa tadi? Yang Y diganti jadi X. X tambah 6. Gitu ya. Dibagi 2. X dikurangi 3. Sudah selesai, ini inverse-nya. Gitu ya. Sudah cukup jelas? Yakin? Oke. Nah, kita ke contoh soal nih. Salah satu sumber penghasilan di klub sepak bola adalah besar dananya tergantung dengan banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan. Nah, suatu klub itu memberikan informasi bahwa besar pendapatannya itu mengikuti fungsi ini nih, 500x ditambah 20.000, dengan X merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. Tentukan fungsi inverse pendapatan dari kelompok tersebut atau klub tersebut. Terus jika dalam satu pertandingan ternyata klub itu punya hasil penjualan 5 juta, berapa banyak penontonnya? Gimana caranya? Oke, ini sama aja ya. F inverse ini ya, 500x ditambah 20.000. Ini cara ngerjainnya. Oke, kita kerjakan. Sorry. Kita kerjakan ya. Oke. Nah, Fx-nya Fx sama dengan jadi apa? 500x itu ya, ditambah 20.000. Aduh, angkanya cantik amat ya. Ya anggaplah cantik ya. Kita mau nyari inverse nih, berarti ini misalin kan, Y sama dengan 500x gitu ya, 500x ditambah 20.000. Nah, jadi biar jadi X berarti yang mana dong? 500x nya pindah ke sana, Y nya pindah ke sini gitu ya, atau Y yang ini aja nih kita pindahin, jadinya apa? Y minus 20.000 angkanya cantik, sama dengan 500x gitu ya, gitu kan? Nah, jadi X nya sama dengan gampang dong, tinggal kamu bagiin aja, Y kurangi 20.000 dibagi 500. Ini fungsi inverse-nya. Belum jadi dong, belum, karena masih ada Y. Jadi gimana? F inverse sama dengan, ingat ya, F inverse X-nya ini kurang satu nih, sama dengan X kurangi 20.000 gitu ya, dibagi 500. Itulah ya tulisannya ya. Nah, kalau dari pertanyaannya, jika ternyata dia penghasilannya 5 juta, berapa penontonnya? Tinggal masukin ke sini. Ininya 5 juta. Ininya 5 juta ya. Nanti ketemu X-nya berapa? Ininya 5 juta nih. Jadi tinggal masukin F inverse X-nya. Jadinya X-nya 5 juta nih, ininya 5 juta. Penontonnya berapa? Berarti kan 5 juta. Gitu ya.
5 juta bener ya, 5 juta. Kamu apain? 5 juta itu kamu kurangi dengan 20.000. Nah, gitu ya. 20.000. Aduh, nolnya ya Allah. Dibagi 500. Nah, ini nanti ketemu berapa hasilnya. Ini buat menentukan ininya. Oke, sampai sini dulu. Ini materi inverse-nya udah selesai. Selanjutnya silahkan tugasnya adalah mencatat yang tadi ya. Nah, kok perlu hilang sih Bu? Harusnya catat dari tadi. Boleh diklik lagi, diulang lagi dari awal videonya, dicatat di buku catatan. Terus kerjakan tugas yang ada di Google Drive, ada linknya. Yang ada di Google Drive itu, Google Form itu cukup jawaban akhirnya. Jadi hasilnya saja, misalnya hasilnya ini berapa, F inverse F-nya sama dengan sekian gitu ya. Nah, cara coretannya kayak gini ya. Kamu tulis di kertas aja, di foto, di upload di Google Form itu ya, baru nanti di submit. Oke. Jika ada pertanyaan boleh WA ke Ibu. Nomornya mana nih? Nomornya boleh sini ya, catat ya. 0856 sorry kayaknya harus pakai insert, nggak bisa di sini ya. Nah, tulis aja 0856 Oke, boleh WA ke sini ya. Bagaimana yang nggak ngerti, yang mana yang ada yang belum paham, boleh tanyakan ke sini. Terus jangan lupa kerjakan tugasnya yang ada di Google Drive. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.